Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inilah yang dimaksud inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah ketika engkau berserah diri pada Allah, ya kan? Maknanya ketika kita berserah diri kepada Allah, kan yang ada hanya Allah. Itulah yang dimaksud mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Bisa dipahami kan, Mas? Maksudnya mungkin jalan menuju itu apakah perlu apa torikoh, apa suluk, apa bagaimana mungkin begitu Pak. Memang kalaupun memang adalah ayat yang mengatakan yahdi mayyasya itu karena kita dapat hidayah kan mesti dari Allah, anugerah taufik dari Allah. Tapi jalan menuju ke situ itu bagaimana Pak? Ya. Jalan atau toreko itu banyak macamnya, ya kan? Ada toreko yang di luar sana berbagai macam nama-namanya. Akan tetapi di sini akan saya terangkan apa yang harus kita jalani, syariat yang bagaimana, toreko yang bagaimana, hakikat yang bagaimana, dan makrifat yang bagaimana yang sesungguhnya. Agar tidak kepanjangan waktunya, tidak puluhan tahun Anda menempuh itu, ya kan? Benar Pak. Caranya begini agar Anda memahami, silakan disimak ya, termasuk saya pun juga nyimak ini. Begini, syariat yang berlaku atas diri kita. Kalau Anda belajar syariat seumur hidup tidak nutut waktunya. Kalau Anda belajar fikih, belajar nahwu, tajwid dan sebagainya, ya kan? Ya. Nah, jadi yang dimaksud syariat di sini ini semua pergerakan badan kita ini kan syariat, ya enggak Kang Mas? Betul. Anda melihat gunung, langit, bumi, rembulan, matahari, awan, hujan, tumbuhan, hayawan, manusia, apa-apa yang wujud di luar diri Anda itu kan semua ya syariat, ya kan Mas? Seolah-olah itu nyata bagi kita, seolah-olah nyata. Sehingga kita pertuhankan, sehingga kita yakin dengan kenyataan ini seolah-olah nyata. Wujud zatnya seolah-olah nyata. Apa-apa yang kita saksikan kewujudannya, ya enggak Kang Mas? Itulah syariat itu. Yang seolah-olah nyata. Yang seolah-olah syariat itu lebih wujud daripada makrifat. Nah, paham? Sudah paham di sini syariat? Kalau sudah paham, saya teruskan. Paham, Kang Mas? Paham yang dikatakan syariat? Insyaallah. Bisa dipahami ya? Jadi ketika kita puasa, ketika badan ini sholat, puasa, zakat, haji, semua itu kan pergerakan badan. Yaitulah syariat. Seolah-olah syariat ini sangat amat penting. Kenapa? Karena kelihatannya seolah-olah syariat ini lebih wujud daripada makrifat. Dan seolah-olah diri kita manusia lebih wujud daripada Allah. Makanya lama kita tidak bertemu sang kekasih. Rindu tidak Anda? Kita rindu kan pada Allah? Nah, jadi syariat sudah dipahami ya. Akan tetapi sebenarnya syariat yang wujud-wujud yang kita saksikan itu sebenarnya tidak ada alias goib. Bila tidak ada torekoh. Nah, di sini saya jawab toreko versi uripe Allah. Bukan toreko nama-nama yang ada di luar sana. Kalau Anda
belajar dengan toreko yang hanya nama-nama di luar sana ya butuh puluhan tahun Kang Mas. Nggak selesai-selesai ya kan? Bisa dipahami? Iya bisa. Nah, jadi sebenarnya syariat-syariat itu ibadah yang kita lakukan, sholat, zakat, puasa, haji, sebenarnya itu tidak wujud tanpa toreko. Toreko itu apa? Toreko itu adalah rasa kita, rasa manusianya. Atau kalau di dengan sifatnya sifat penglihatan mata ini. Inilah jalan toreko sehingga syariat-syariat itu wujud. Sehingga kita bisa menyaksikan aku waktu sholat. Sehingga kita bisa menyaksikan aku waktu puasa, waktu haji. Sehingga kita bisa melihat gunung, hutan, lautan, matahari, alam semesta. Inilah penglihatan mata, inilah torekohnya untuk mewujudkan semua syariat yang kita saksikan. Berarti lebih tinggi mana derajatnya antara syariat dan toreko? Dulu mana datangnya antara syariat dan toreko? Ya duluan toreko kan? Kalau tidak ada toreko ya tidak ada syariat. Iya kan Kang Mas? Kalau kita tidak bisa melihat apa-apa, ya tidak ada bentuk-bentuk syariat yang kita saksikan. Jadi dengan torekoh lah, dengan penglihatan mata lah, maka terwujudlah alam semesta ini. Sehingga banyak nama, ada nama gelas, sendok, biliunan nama. Ada nama agama Islam, Kristen, Nasrani dan sebagainya. Ada berbagai macam nama, banyak namanya. Sehingga terwujudlah nama-nama itu. Hanya dari toreko. Sudah paham sampai toreko? Sudah paham. Nah inilah toreko. Toreko yang simpel. Jadi tidak butuh lama-lama, tidak butuh tahunan untuk memahami toreko itu sendiri. Dan tidak butuh tahunan untuk memahami syariat itu sendiri. Kemudian saya lanjutkan ya. Dan sebenarnya toreko ini pun goib, tidak wujud. Tanpa hakikat. Sebenarnya toreko syariat ini ada berdiri dengan hakikat. Apa makna hakikat? Badan yang diwujudkan Allah ini loh hakikatnya. Sehingga ada mata bisa melihat, sehingga ada telinga bisa mendengar, sehingga ada hati bisa merasakan. Inilah hakikatnya. Tanpa hakikat toreko syariat tidak berlaku. Ya tidak Kang Mas? Apa Anda bisa melakukan syariat dan toreko bila badan Anda saja tidak ada, tidak diciptakan, ya kan? Yeah. Jadi hakikat inilah muara atau pondasi dari toreko dan syariat sehingga muncullah sifat penglihatan yang ada di mata setelah terwujudnya badan ini dan sehingga terwujudlah apa-apa yang kita lihat. Berarti lebih wujud mana antara syariat dan hakikat? Ya kan? Berarti badan kita inilah lebih mulia daripada alam semesta ini. Tanpa badan kita, ya kita tak akan bisa menyaksikan alam semesta ini. Dengan badan inilah, maka dengan torekoh dan syariat akan wujud alam semesta ini. Berarti kewujudan syariat karena kewujudan toreko dan hakikat. Bisa dipahami kan Mas? Iya. Mas, masuk akal kan? Logika kan? Benar. Jadi syariat itu sebenarnya goib tidak ada tanpa toreko. Toreko pun sebenarnya goib tanpa hakikat. Iya kan Kang Mas? Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Dan hakikat ini pun dan badan ini pun sebenarnya tidak wujud. Alias goib tanpa makrifat. Siapakah makrifat itu? Makrifat itu ya uripe Allah.
Kalau tak ada Allah, ya tak ada Allah akan menciptakan badan yang dari tanah ini. Kalau tak ada Allah, ya tidak ada toreko. Tidak ada Allah, ya tidak ada syariat. Inilah bukti bahwa syariat, toreko, hakikat, makrifat itu tunggal. Miliknya Allah, bukan milik makhluk. Ya enggak, Kang Mas? Sadaqta. Inilah yang dimaksud syahadat itu. Bila Anda sudah menyerahkan bahwa hidup ini Allah, maka tersaksilah haulahu linuriyahu min ayatina, supaya kamu bisa menyaksikan ayat-ayatku. Di mana ayat Allah? Apakah ada di luar dirimu? Bukan. Ayat yang sebenar-benarnya ayat ya Allah itu ya di dalam Al-Quran Qadim yang sudah ada di dalam diri manusia kita. Ya enggak? Itulah Al-Quran Qadim itu. Apa yang Qadim? Uripe Allah yang Qadim. Kalau kita sudah memahami Al-Qadim, ya itulah Al-Quran Qadim, ya itulah ayat-ayat Allah, ya itulah syahadat, ya itulah sholat, ya itulah zakat pensucian, ya itulah puasa. Puasakan dirimu di hatimu sehingga suci, hingga bernama bulan suci Ramadan. Dajjal iblis setannya sudah dibelenggu, diikat, tidak bisa goda lagi. Kenapa? Karena hambanya sudah kembali kepada Tuhannya. Tapi kalau hambanya tidak kembali kepada Tuhannya, ya digoda terus. Tidak bisa lolos dari fahsya wal mungkar. Ya kan, Mas? Iya. Ya, itulah. Tinggal menyadari itu di dalam latih dan latih hening. Ketika seumpama ketika kita duduk belajar hening, heningkan dirimu di hatimu. Apa maknanya? Tiadakan dirimu di hatimu. Lemahkanlah dirimu karena yang mendudukkanmu hanya Allah. Yaitulah belajarnya. Hening di dalam pergerakan badan. Ketika kita berjalan, heninglah hatimu. Ketahuilah bahwa hanya Allah yang memperjalankanmu. Sehingga kau bisa berjalan sama dengan Nabi Muhammad. Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Dengan begini sama enggak imannya dengan Nabi Muhammad? Iya benar. Nah, berarti Anda sudah menyaksikan Nabi Muhammad, bukan? Benar. Itulah syahadat. Tapi kalau Nabi Muhammadnya goib, sudah wafat, maka sejatinya kita sudah mengubur Allah dan Muhammad di dalam hati kita. Sehingga kita yang jadi rajanya, hawa nafsulah yang menguasai kehidupan ini akhirnya. Ya panas terus, gontok-gontokan terus, debat-debat terus tentang ketuhanan. Bisa dipahami kan, Mas? Itu cara latihannya. Jadi memang ya harus istiqomah, harus terus-menerus. Sampai ke liang lahat. Harus terus-menerus belajar terus. Jadi ketika makan, kita pun hening dalam hati, ya Allah. Berarti selama ini, sejak dari tanah sampai menjadi bayi, Engkau selalu menyuapiku, meminumiku dengan kasih sayangmu, dengan penjagaanmu, dengan pemeliharaanmu, dengan kecukupanmu, ya Allah. Sampai kini pun sama kedudukannya. Sama-sama dicukupi Allah, dimakankan Allah, diminumkan Allah, dipelihara Allah. Apa enggak sama waktu saat di tanah sampai jadi bayi dengan sekarang? Sama kan, Kang Mas? Iya. Nah, itu harus Anda akui bahwa selama ini, ya Allah, aku salah menilaimu, ya Allah. Aku bertobat kepadamu. Nah, jadi makna tobat itu bukan istighfar. Ketika dirimu rela ridho kembali kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dan yang menghidupi kamu, ya itulah tobat. Tobatan nasuha. Begitu. Bisa dipahami kira-kira? Apa yang tidak bisa dipahami, monggo dipertanyakan. Kita jawab bersama-sama. Silakan, Kang Mas. Sambil ngopi ya, jangan tegang ngopi, Kang Mas. Saya mau nanya gini, Bah. Apakah semua orang di dunia ini tuh harus memahami seperti
syariat, tarekat, hakikat, makrifat gitu, Pak. Kalau misalnya, lalu bagaimana dengan orang-orang yang belum paham sampai ke sana gitu? Katakanlah seperti aku misalnya masih awam gitu, masih jauh dari taraf itu gitu. Lalu gimana? Apakah status kehambaan saya itu masih masih diragukan atau belum bisa mencapai taraf ke tingkatan hamba gitu, Pak? Sebenarnya yang tahu jawabannya hanya Anda sendiri. Ya kan, Kak Mas? Yang bisa menilai diri Anda ya Anda sendiri. Saya dan manusia yang lain tak berhak menilai. Kenapa? Karena ku anfusakum, selamatkanlah dirimu sendiri-sendiri. Jangan kau menyelamatkan orang lain sementara dirimu belum selamat. Ya kan, Kak Mas? Jadi kalau kita sudah Iya, iya. menyelamatkan diri kita, ku anfusakum, selamatkan dirimu wa ahlikum naro, maka semua manusia akan selamat darimu. Kenapa? Karena kita sudah tak menilai-nilai orang lagi. Kenapa? Karena semuanya ya di dalam kekuasaan Allah. Bagaimana mungkin aku mau menilai Allah? Iya enggak? Bisa dipahami? Iya. Kita sendiri yang Sama, tahu kita ini salah atau benar. Kita sendiri yang tahu, Kang Mas. Ya kan? Ayo, iya, iya. apalagi yang ditanyakan? Enggak, saya mau nanya gini tadi. Tadi Abah sempat nyinggung istiqomah gitu, Pak. Apakah istiqomah ini kan berat, khususnya buat saya sendiri yang imannya masih naik turun, bahkan lebih sering turunnya gitu. Istiqomah ini berat. Apakah untuk kita tetap istiqomahnya itu benar-benar istiqomah, kita perlu dipaksa gitu, Pak? Perlu memaksakan diri Jadi gitu. ya memang perlu dipaksa. Maknanya apa? Kata kanjeng Nabi Muhammad waktu selesai perang Badar, sahabat bertanya, ya Nabi Muhammad, apakah masih ada peperangan yang lebih besar daripada ini? Ada. Kalau perang fisik ini perang kecil, sekali. Tapi ya peperangan yang agung, peperangan yang terakbar di dunia ini adalah memerangi dirimu sendiri ya. Berarti kan harus ada pemaksaan. Supaya apa? Supaya setannya tidak berkuasa lagi atas diri Anda. Iya enggak? Dengan istiqomah Berarti itulah kalau misalnya istiqomah. kalau Lanjut, Kang. misalnya tadi Abah sempat bilang mungkin perlu sedikit memaksa untuk mencapai istiqomah itu. Lalu bagaimana dengan ikhlas itu sendiri, Bah? Sedangkan katanya kalau ikhlas itu Nah, murni gitu, Bah. Tanpa ada paksaan atau tuh. apa. Itu maksudnya gimana itu, Bah? Alhamdulillah, pertanyaan yang bagus. Makna ikhlas ini di mana ada manusia ikhlas? Tak satu pun manusia bisa ikhlas ketika diri manusianya masih wujud. Tak satu pun manusia bisa ikhlas ketika manusianya masih merasa hidup. Al-ikhlas itu ya Allah sendiri. Ketika Anda sudah kembali kepada Allah, ya tak ada perhitungan lagi atas amal-amal yang Anda lakukan, alias enjoy saja. Ya enggak, Kang Mas? Mungkin ketika kita sudah memahami manusia dan jin itu diciptakan hanya untuk menghamba, illa liya'budun, mungkin gitu, Pak. Ya. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba, mengabdi kepadaku. Maknanya setan dan jin itu apa? Manusia dan jin. Manusia itu hakikatnya mengandung jin. Jadi manusia lahir, jin pun juga lahir. Apa sih jin itu? Hawa nafsu yang ada di dalam diri manusia. Itu loh yang dimaksud jin itu. Yang sifatnya panas. Panas kalau mendengarkan babakan tentang ketuhanan panas. Tapi kalau mendengarkan babakan bisnis dunia adem, senang. Ya kan? Ya itu. Itulah jin itu. Ternyata jin itu ya hawa nafsu kita sendiri. Jangan dicari sosoknya lagi.
Tapi ketika manusianya rela ridho kembali kepada Allah, jadi manusia lagi, manusia insan kamil. Hakikat diri sejati manusia yang hanya makhluk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri